Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, kemarin ada hal yang menarik dari perdebatan saya dengan Aristo, ya. Dan di situ dia melakukan blunder besar-besaran, ya. Apa blundernya itu? Bagi yang sudah menonton sih sudah paham, tetapi kalian harus jeli. Banyak yang menonton tapi tidak jeli, hanya nonton aja ya. Ya, kita dengarkan dulu videonya sebagai berikut biar kalian lebih paham ya di mana letak blundernya, dan itu sangat fatal. Kita bicara Ali Imran. Ali Imrannya 1 ayat 59. Dikatakan di sana, sesungguhnya misal penciptaan Isa dari sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah manusia, makalah jadi. Adam diciptakan dari tanah. Nabi Isa juga gitu ya, diciptakan dari tanah, langsung ditaruh di rahim Maryam. Apakah demikian? Saya nggak tahu, karena narasinya seperti itu. Sorry agak naik ya. Apa namanya? Nah, sekarang yang mau saya tanya, masih narasinya seperti itu ya. Maka si Adam diciptakan juga istrinya. Apakah Nabi Isa juga diciptakan istrinya? Saya nggak tahu. Karena dikatakan seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan lagi. Di surah Maryam ayat 33 dikatakan, pada saat aku lahir, pada saat aku wafat, dan pada saat aku bangkit. Tidak ada dijelaskan pada saat aku beranak cucu. Ya, jadi lengkaplah semua itu. Sekarang pertanyaan saya, ya, jika Nabi Isa menikah, dia menikah sama orang kafir apa orang beriman? Itu aja, sederhana, kasih saya ayat. Udah selesai. Oke, terima kasih kepada Bang Rudi, sang debater yang telah memberikan pertanyaan terakhir, dan tentu saja itu jawaban yang harus diberikan kepada dari Bang Aristo ke sang debater, dan jawaban terakhir pula. Bagaimana Bang Aristo? Siap memberikan jawaban selama 7 menit? Semangat 45, monggo silakan. Selama nanti 7 menit Bang Aristo memberikan jawaban yang terakhir, dan silakan manfaatkan waktu yang diberikan. Oke, selama 7 menit, monggo Anda sampaikan jawabannya. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa pertanyaan ini ya. Tema kita pada malam hari ini, apakah Yesus menikah atau tidak? Tapi pertanyaan sampai ke Nabi-Nabi Adam dan surah Al-Imran itu. Dan sebenarnya tidak perlu berpanjang lebar, bahwa sudah saya tegaskan setegas-tegasnya. Ya, surah Ar-Ra'd ayat ke-38 itu sudah lebih dari cukup memberi informasi kepada kami ya, bahwa para nabi-nabi itu menikah. Itu sudah lebih dari cukup. Dan saya sudah menjelaskan panjang lebar. Terkait pertanyaan apakah Nabi Isa menikah dengan orang kafir atau tidak, gitu. Ya jelas, kalau kemudian Nabi Isa menikah, tentunya dia menikah dengan bukan orang kafir, begitu. Karena ajaran Nabi Isa itu adalah ajaran yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dia mencari istri yang pasangannya adalah orang yang menyembah kepada Allah. Tidak mungkin Nabi Isa adalah seorang nabi utusan Allah, karena gelar nabi, gelar rasul itu bukan gelar sembarangan. Dari jutaan manusia penduduk bumi ini, tidak semua orang bisa menjadi rasul, tidak semua orang bisa menjadi nabi. Itu adalah jabatan spesial yang langsung daripada Yang Maha Kuasa, begitu. Nah, kawan-kawan, kalian sudah dengarkan apa dia bilang, bahwa dia mengatakan bahwa Nabi Isa menikah dengan orang yang seiman lah, kira-kira gitu ya. Berarti pada saat itu agama yang ada adalah Nasrani. Maka Nabi Isa menikah sama orang Nasrani ya. Tidak menikah sama orang Muslim, karena Muslim belum ada saat itu. Jadi si Aristo ini sudah mulai menampakkan gejala blunder ya. Dan ya, itulah jawaban dia saat itu. Setelah itu kawan, kita akan maju sedikit ya, ketika saya mulai
melakukan yang namanya penutup terhadap pertanyaan dia ya. Saya bukakan itu mengenai dia bilang bahwa tidak mungkin Nabi menikah sama orang yang kafir atau tidak seiman. Nah, maka saya membukakan kepada pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Kita dengar dulu ya sebagai berikut videonya. WA ini yaitu 087728935726 dengan menyertakan nama lengkap dan agamanya. Nanti akan kami follow up atas apa yang Anda japrikan ke nomor WA ini. Dan silakan untuk berdialog baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu dari pihak Kristen maupun Islam, dipersilakan asal dialognya itu santun, bijak, karena kita NKRI. Meskipun berbeda itu suatu hal yang lumrah, suatu hal yang lazim perbedaan itu, tapi tetap jangan gontok-gontokan. Oke, nih siapa nih yang mau sekarang memberikan closing statement, sang debater ataukah Bang Aristo? Monggo. Karena saya tadi duluan membuka opening statement, nah, maka Bang Rudi duluan sekarang. Gantian kan begitu. Ya, silakan. Oke, berarti siap ya sang debater yang memberikan closing statement pertama. Siap. Selama 7 menit silakan Anda berikan closing statementnya. Dimulai. Monggo. Tolong di share screen, minta tolong admin. Nah, saya ingin membantah, menggugurkan semua pernyataan Aristo bahwa kata dia Nabi tentu menikah sama orang yang beriman. Coba lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikah sama Khadijah ketika Nabi Muhammad berumur, ini saya ambil langsung dari situs Islam ya, dan di sini disebutnya beberapa ahli atau imam-imam mengatakan umur menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Dan Khadijah saat itu agamanya apa? Ya kan? Khadijah waktu itu umurnya 40 tahun. Saat Nabi menjadi menikah, Islam belum ada. Dan Nabi belum menjadi Nabi, masih manusia biasa. Jadi saat itu Khadijah agamanya apa? Bukan Islam. Maka mereka menikah di masjid atau mana? Tidak juga. Jadi ini yang perlu saya tegaskan. Al-Quran tidak akan berani mengatakan Nabi Isa itu menikah sama orang kafir atau tidak kafir. Dan Aristo hanya menjawab semuanya mulai dari pertama tadi, semua asumsi. Bahkan Barbara Tering pun diterima di dalam Islam pun tidak ada. Tidak ada satu buku pun yang mengatakan, ya pernyataan Barbara Tering diterima oleh ulama-ulama muslim. Tidak. Karena ulama-ulama muslim pun meyakini Nabi Isa tidak menikah. Ya. Nah kawan-kawan, kalian sudah lihat ya, itu sanggahan saya terhadap bahwa katanya Nabi Isa menikah sama orang yang seiman ya. Imannya dari mana? Ya sekarang kita lihat dulu pernyataan akhir dari Aristo. Setelah saya bicarakan, dia lagi gilirannya. Disinilah letak blunder yang dia kerjakan ya. Saya nggak tahu dia dari mana dapat ide-ide seperti ini. Kita dengar Aristo dulu. Telah siap memberikan closing statementnya. Siap. Tapi ini oke. Karena barusan delay gitu kan sambil megang kepala itu. Oke, siap, silakan Anda berikan closing statementnya selama 7 menit. Monggo. Oke, baik. Baik, jadi dalam closing statement pada malam hari ini saya katakan bahwa saya agak kesulitan juga harus merespon pernyataan Bang Rudi Yohanes dari mana. Artinya apapun argumentasi saya tentang data Al-Quran yang saya sampaikan, tentunya Bang Rudi akan menolak itu. Dan itu hak dari Bang Rudi Yohanes. Ya. Kemudian saya menegaskan bahwa pernyataan saya tentang Yesus menikah itu bukan argumentasi yang datang dari diri saya pribadi. Tentunya berdasarkan data-data yang sudah saya temukan, yang kemudian saya jadikan rekomendasi. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap kita ini adalah sebuah informasi. Dan informasi itu kita bisa dapatkan dari siapa saja. Kemudian perihal terkait dengan data yang Bang Rudi Yohanes berikan kepada saya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah, ya, yang kemudian Bang Rudi seolah-olah membuat framing bahwa Siti Khadijah itu adalah seorang kafir. Bang Rudi ketahui bahwa kami itu mengimani kitab suci Injil, dan saya menegaskan setegas-tegasnya, Nasrani dan Kristen itu dua hal yang berbeda, begitu. Ya,
Injil dan Bible itu dua hal yang berbeda. Nasrani kitab sucinya Injil, kami mengimani Injil. Ya, Kristen kitab sucinya Bible, kami tidak mengimani itu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau pada saat zaman Rasulullah, nah, satu-satu kita bahas blundernya. Dia katanya mengimani Injil. Injil yang mana kita nggak tahu ya. Kata dia tidak mengimani Bible, tapi semua yang diambil dia tadi dari Bible, ya kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dari Bible. Sementara Injil yang dia dimaksud kita nggak tahu. Injil yang mana? Injil Allah SWT kita nggak tahu yang mana ya. Dan dia mengatakan bahwa mereka beriman kepada sama seperti Injil tersebut. Saya nggak tahu yang mana itu yang dia maksud Injil ya. Jadi di sini dia mengatakan bahwa Nasrani berbeda dengan Kristen ya, saya setuju. Kalau dia mengatakan demikian ya, maka dari itu jangan pernah mengutak-atik kitab suci daripada orang Kristen ya. Utak-atiklah kitab suci orang Nasrani. Di mana kamu cari sekarang orang Nasrani? Nasrani sudah lama tidak ada ya. Kalau Alkitab mengatakan Nasrani itu adalah salah satu sekte dari Yahudi, di mana mereka adalah pengikut Yesus dari Nazaret. Ya kawan-kawan yang. Nah, sekarang dia mengatakan itu berbeza antara Nasrani dan Kristen, tetapi di awal-awal dia selalu ingin mengatakan orang Kristen, ya kan? Orang Kristen kok bingung kalau Yesus menikah katanya, ya. Kita pun heran melihat dia. Nanti kita dengar ya. Yang dia bahas itu Yesus atau Yesus yang diimani orang Kristen atau yang diimani Nasrani ya. Kita dengar dulu. Ini penting sekali sampai habis kita dengar ya. Ketika beliau belum dinobatkan sebagai seorang nabi, dia menikahi seorang Nasrani. Nasrani itu adalah agama yang kami imani juga. Nabi Isa itu adalah diberikannya kitab suci Injil tersurat di dalam surah Maryam ayat yang ke-30. Gitu loh. Nah, sekarang dia membuat blunder lagi. Dia mau ingin mengatakan bahwa dia juga beriman kepada agama Nasrani. Nah, sebenarnya agama dia ini apa? Islam atau Nasrani? Bahkan kalau menurut Al-Quran ada satu lagi agama Yahudi. Tanpa sadar dia mengakui bahwa Allah SWT menurunkan 3 agama dengan memberikan kitab suci. Maka dia bilang bahwa kitab suci Injil diberikan kepada Nabi Isa untuk agama Nasrani. Ya berarti Allah SWT yang menurunkan agama Nasrani. Karena Nabi Isa tidak pernah mengatakan aku membawa agama Nasrani, nggak pernah ya. Tapi Allah SWT selalu mengatakan kami berikan kitab suci Injil untuk umat Nasrani ya. Kami berikan kitab suci Taurat untuk kaum Yahudi ya. Jadi dia melakukan blunder lagi di sini. Dan dia mengatakan Khadijah itu adalah beragama Nasrani. Terus Nabi Muhammad beragama apa? Karena saat itu agama Islam belum ada. Andai kata agama Islam sudah ada, mulai dari zaman Ibrahim atau zaman Nabi Adam, maka tidak mungkin akan muncul lahir 2 agama baru, yakni agama Yahudi dan agama Nasrani. Karena seluruh Nabi akan menurut agama Islam tersebut. Tapi faktanya dia mengakui bahwa Allah SWT memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa untuk agama Nasrani. Nah sekarang Nabi Muhammad saat itu sudah beragama apa belum? Kan ini pertanyaannya. Tetapi dia mengakui bahwa Siti Khadijah itu beragama Nasrani, artinya Nabi Muhammad saat itu menikah dengan Khadijah di mana? Karena agama Islam belum ada, jadi di mana? Maka salah satu cara aman Aristo, dia mengatakan menikah dalam ajaran Nasrani. Ya kan? Nah kita dengar lagi bagaimana dia. Karena kalau zaman itu kan zaman jahiliyah itu banyak penyembah berhala. Bahkan di Ka'bah itu pun dikuasai oleh penyembah berhala saat itu ya. Kita lihat lagi apa keterangan si Aristo ya, bahwa memang saat itu mereka Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah dalam keadaan Nasrani. Jadi keliru kalau kemudian dikatakan bahwa Siti Khadijah adalah orang yang tidak beriman kepada ajaran para nabi. Begitu, itu konteks kafir, tapi kita tidak sedang membahas itu. Nah, saya ulangi lagi bahwa ini adalah buah. Dia sudah mulai mengatakan bahwa kafir itu adalah orang yang tidak beriman kepada ajaran Nabi. Padahal kan bukan itu. Yang tidak menyembah atau beriman kepada Allah SWT, itulah namanya kafir. Tapi dia bilang Nabi. Berarti Yahudi dan Nasrani nggak kafir. Kan demikian ya.
kita lanjutkan lagi blunder-blundernya ini, memang harus teliti mendengarnya. Problem besar di dalam agama Kristen. Mengapa? Karena terkonfirmasi Yesus Kristus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ketika kita membahas dari sisi kemanusiaannya Yesus, maka ini bertentangan dengan sisi ketuhanan. Ketika kita membahas sisi ketuhanan, maka bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Maka dengan berat hati saya katakan, agama Kristen itu jatuh pada sebuah kebimbangan. Mengapa? Kalau kita katakan dari sisi kemanusiaan Yesus, Yesus menikah dan memiliki seorang istri, itu hal yang wajar, sahabat-sahabat sekalian. Loh, kenapa time saya itu tertahan? Halo? Halo? Lanjut. Ini berjalan. Berjalan. Silakan lanjut. Silakan. Ya, jadi ini adalah sebuah dilema di internal Kristen sendiri. 100% manusia, 100% Tuhan. Islam tidak memiliki beban itu. Yesus mau menikah, Nabi Isa mau menikah, mau berpoligami, punya anak. Wajar karena terkonfirmasi sebagai seorang manusia utuh dan bukan separuh Tuhan, separuh manusia. Nah, yang menjadi dilema besar dan sulit diterima ketika di dalam Kristen terkonfirmasi Tuhan, terkonfirmasi manusia. Yesus menikah, maka problem besar dalam sisi ketuhanan. Yesus tidak menikah, problem besar dalam sisi kemanusiaannya. Sebagai seorang manusia, tentu punya naluri memiliki seorang istri. Begitu. Dan kalau kemudian Yesus, Nabi Isa mencium istrinya, ya itu hal yang wajar karena istri sudah resmi menjadi seorang istri. Gitu. Mau dicium, Bang Rudi Yohanes sudah menikah dengan istri Bang Rudi Yohanes. Apakah saya harus membatasi Bang Rudi? Nah, semua yang dikatakannya ini tidak terdapat di dalam kitab suci ya. Yesus tidak pernah mencium Maria Magdalena dan dia hanya mengatakan semua asumsi. Nah, sekarang kita balik ke Khadijah tadi. Dia mengatakan Khadijah Nasrani. Tetapi untuk membuktikan surat 13 ayat 38 itu, dia mengatakan, dia tadi mengatakan Nasrani bukan Kristen. Tapi untuk membuktikan surat 13 ayat 38, dia mengatakan itu Kristen. Ya bukan Nasrani lagi. Yesus itu Kristen, jadinya masuk ajaran Kristen. Padahal dia tadi mengatakan Nasrani. Nah sekarang kawan-kawan, apabila dia mengatakan Nabi Muhammad menikah umur 25 tahun, kan agama Islam belum ada, dan Nabi Muhammad agamanya apa saat itu kita nggak tahu. Ya, kalau dibilang Islam, bahwa yang sebelumnya bukan Islam, yakni Nabi Isa Nasrani. Dan diakui dari si Aristo, Khadijah juga beragama Nasrani. Artinya saat itu dan sejarah mencatatkan Nabi Muhammad dan Khadijah menikah di mana? Nanti itu biar dia menjawab apakah di dalam masjid ataukah di dalam gereja, karena Khadijah itu adalah Nasrani ya. Nah, setelah itu kawan-kawan, artinya kalau Nabi Muhammad itu menikah di ikut agamanya Khadijah, artinya Nabi Muhammad bertobat. Kalau dari sisi orang Kristen namanya bertobat, ikut Yesus. Kalau dari sisi orang Muslim sekarang ya, kalau dulu nggak tahu kita, karena Muslim belum ada saat itu, murtadin namanya. Kalau kita bertobat, ya. Setelah itu, setelah Nabi Muhammad berumur 40 tahun, maka Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi ya di Gua Hiro ya. Dan saat itulah mulai Allah memperkenalkan mengenai kitab suci Al-Qur'an melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, di situ Nabi Muhammad tentu meninggalkan agama Nasrani atau tetap dia agama Nasrani, saya nggak tahu. Maka kalau Nabi Muhammad meninggalkan agama Nasrani, maka pindah ke agama apa? Saat itu agama Islam sudah ada mungkin ya. Nanti biar dia menjawab apakah di situ jadi mualaf namanya, saya nggak tahu. Karena istilah mualaf ini adalah orang dari luar Islam yang memeluk agama Islam. Nah, tidak mungkin kita katakan Nabi Muhammad tidak punya agama. Ketika umur 25 tahun menikah sama Khadijah, dan adalah alasan logis si Aristo mengatakan Nasrani itu agama juga yang diturunkan oleh Allah SWT. Artinya sah ya kan. Tapi agama Nasrani yang menuhankan Allah SWT. Ya nggak masalah. Nah, kenapa setelah itu Nabi Muhammad datang? Justru
agama Nasrani ini ditiadakan atau jadi kafir, ya. Mungkin Syaristo mengatakan, ya karena Nasrani sudah mulai menuhankan Yesus. Di mana ayat itu? Saya nggak tahu ya. Kalau Nasrani sudah menuhankan Yesus, artinya sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, artinya Siti Khadijah kan Nasrani, juga menuhankan Yesus. Kan demikian. Artinya Nabi Muhammad ikut Siti Khadijah. Artinya saat itu bagaimana? Kita kan tidak tahu. Ya. Biarlah dia yang menjawab harusnya ya. Saya tidak membahas dari pernikahan Yesus lagi karena memang saya membahas dari sisi lain dalam diskusi kami. Kalau saya bahas mengenai Yesus, nanti dia mengatakan, wah ini sudah selesai debat kok dibahas-bahas. Tidak, makanya saya membahas kepada pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, maka dia harus menjawab apakah Nabi Muhammad punya agama sendiri ataukah ikut Siti Khadijah Nasrani. Karena bagi Islam kalau beda agama itu zina. Ya, ada itu ya. Pengetahuan dalam Islam beda agama zina. Maka mau tidak mau apakah Nabi Muhammad dan Khadijah satu agama? Ya di Nasrani saya nggak tahu. Biar dia yang menjawab. Harusnya dia menjelaskan itu ya. Nah, setelah itu kawan-kawan, diangkatlah Nabi Muhammad menjadi nabi. Umur 40 tahun. Dan Siti Khadijah apakah masih hidup? Ada yang bilang ya masih hidup lah ya waktu diangkat jadi nabi. Nah sekarang setelah menjadi nabi kawan, apakah Nabi Muhammad meninggalkan agama Nasrani? Berpaling ke agama Islam yang baru berdiri. Dan Siti Khadijah tentu jadi mualaf. Karena meninggalkan Nasrani berpaling kepada agama Islam yang baru itu. Nah Nabi Muhammad di situ kawan-kawan, kita tidak tahu apakah kita bisa nyebutnya mualaf atau bagaimana. Karena makanya harus dijelaskan dulu apa agama Nabi Muhammad ketika menikahi Khadijah. Itu dulu persoalannya. Kalau Khadijah sudah jelas. Kalau dia ikut Nabi Muhammad berarti mualaf. Khadijah adalah mualaf pertama di muka bumi. Tapi kalau misalnya Nabi Muhammad, saya nggak tahu apa agamanya pertama ketika menikah sama Khadijah. Biarlah kawan-kawan muslim yang menjelaskan itu. Sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi bagi umat muslim. Karena demikian, umur 40 tahun. Nah, setelah itu, kalau kita melihat, misalnya benar kata Syaristo, agama Nasrani itu juga diimani oleh orang muslim. Harusnya agama itu tidak berubah, hanya perlu diperbaiki. Karena kedatangan Nabi Muhammad adalah membenarkan kitab sebelumnya. Ya benarkan aja bahwa kita harus menyembah Tuhan yang Esa. Nama agamanya apa ya? Nasrani kan gitu. Gak perlu menghadirkan agama baru. Kalau dibilang agama itu sudah ada sejak zaman Adam, buktinya Syaristo mengatakan bahwa Tuhan juga menurunkan kitab suci Injil dan itu diberikan kepada agama Nasrani. Berarti kitab Taurat kepada Yahudi. Dan agama itu sudah ada kok. Ya. Jadi itulah kawan-kawan PR-PR yang harus mereka jawab. Kalau kalian sudah punya pikiran, kalian tahu jawabnya. Kalau mereka saya nggak tahu. Jadi kalau Khadijah sudah pasti dari Nasrani pindah agama ke ikut Nabi Muhammad itu namanya mualaf. Nah Nabi Muhammad agamanya apa ketika menikah kita nggak tahu biar mereka menjawab. Nah dan bagaimana Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah? Apakah di masjid? Apakah di gereja? Kan demikian. Ya nanti itulah terbukti. Nah setelah itu Nabi diangkat jadi umur 40 tahun menjadi Nabi, itu juga nanti membuktikan Nabi Muhammad ketika itu agamanya apa. Ya kalau Khadijah jelas jadi mualaf. Kalau Nabi Muhammad bagaimana? Ya itulah PR bagi kawan-kawan kita muslim. Oke kawan-kawan ya. Sekian dan terima kasih dulu sampai video ini. Jangan lupa ditonton dan di subscribe ya. Iklannya yang pendek tapi saya nggak ngerti YouTube sekarang agak sentimen sama saya. Iklannya dibuat lagu-lagu semua panjang-panjang ya. Ya sekarang saya sudah mulai merana gara-gara YouTube ini ya. Ya boleh dikatakan turun drastis lah mengenai penghasilan tapi nggak apa-apa. Biar aja gitu ya. Sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.